kabar teman-teman? Ketemu lagi di episode terbaru, di mana kali ini aku akan membahas tentang yang sudah saya lalui di tahun 2020. Apa aja itu? Kita akan lanjut, sebelumnya subscribe dulu, oke? Yes, 2020 mungkin adalah tahun terberat buat saya dan semuanya. Gak cuman saya, mungkin kalian semuanya dan mungkin seluruh penduduk di dunia. Bahwa di awal tahun 2020 kita sudah mengalami pandemi ya. Adanya coronavirus atau COVID-19 yang tiba-tiba hinggap juga di negara kita. Tapi tidak hanya itu, di sela kesusahan dan kesulitan pasti ada juga kemudahan atau prestasi atau hal yang positif di antara ketidakenakan pandemi ini. Ya, itulah keadilan dari Tuhan. Tidak semuanya diberikan sama makhluknya, yaitu kesedihan, beban berat atau apapun, karena Tuhan paling maha tahu segalanya, pasti adil sama umatnya. Nah, aku akan mulai di tahun 2020 ini apa yang sudah aku lakukan. Oke. Yang pertama, di tahun 2020 saya dan Yudi Doni Project berencana besar waktu itu untuk merilis single-single dan album. Jadi antara single atau album. Tetapi karena pandemi, waktu itu di bulan Januari kita harus merubah. Januari belum masih mengkonsep ya, belum ada pandemi, dan kita sudah siap-siap membuat grand design yang sangat asik banget, yaitu berupa virtual konser besar untuk launching album Yudi Doni Project. Namun semuanya sudah didesain dan tinggal mencari sponsor dan dijalankan di bulan Januari 2020. Tak hanya konser besar untuk launching album Yudi Doni Project, di bulan Januari aku juga sudah menyusun rencana yang lain atau prepare sebuah project yang lain, yaitu berupa berdirinya atau disahkannya legalisasi dari label digital yang saya bentuk, yaitu CB Record. Di Januari itu CB Record mulai proses untuk melegalisasikan badannya untuk menjadi sebuah label digital musik yang sah di mata hukum, dan dia sudah menginduk ke agregator besar di Indonesia dan sudah bisa mengcopyright secara dirinya sendiri untuk menaungi musisi-musisi yang akan masuk di CB Record. Nah, itu terkait di dalamnya nanti. Saya sudah menyiapkan di bulan Januari itu beberapa list artis yang akan masuk di CB Record, yaitu berupa album ataupun single-single yang nantinya akan dirilis di 2020. Waktu itu di bulan Januari saya merencanakan seperti itu. Dan seperti yang sudah kalian lihat, di bulan-bulan kemarin saya di Instagram bertubi-tubi merilis single by single dari beberapa artis atau project yang pernah saya bikin. Termasuk ada Day Band, terus ada Country Bikers, terus ada Diver, dan artis-artis lainnya. Termasuk nanti di tahun 2020 ini targetnya Oki Ananta. Cuman Oki Ananta molor karena ya keterbatasan waktu, jarak, dan pandemi ini membuat semuanya molor. Oke, kita lanjut ke bulan Februari. Di bulan Februari 2020 pandemi disahkan oleh pemerintah bahwa Indonesia sudah terjangkit virus corona dan harus melakukan PSBB berskala besar. Waktu itu akhirnya semua jadwal runtuh dan tidak terpakai. Apa yang sudah direncanakan di bulan Januari, di bulan Februari itu rubah total, karena tidak mungkin untuk dijalankan atau diteruskan, sehingga kita atau manajemen Yudi Doni Project dan semua proyek-proyekku harus dirombak total secara jadwal, planning, dan sebagainya. Yaitu di bulan Februari pemerintah menetapkan. Dan di bulan Februari juga saya sempat
Februari awal atau Januari ya, saya sempat manggung di Yogyakarta, yaitu di acara musik malam TBY. Di situ saya kumpul dengan All Star Band Jogja, kolaborasi, dan kita membawakan lagu-lagu dari single-single kita masing-masing. Dan lagi-lagi waktu itu diguyur hujan acaranya, tapi tetap asik. Kalian bisa nonton di channel YouTubeku, ini ada videonya. Dan itulah di akhir Februari pemerintah udah mengesahkan, ketika saya pulang ke sini, ke Sukabumi dari Jogja, ya sempet was-was. Akhirnya saya sudah sampai di Sukabumi dan baru ditetapkan PSBB. Kita memasuki bulan Maret 2020. Di bulan Maret 2020, di tengah pandemi, aku merilis single yang berjudul Gara-gara Corona, yang saya bikin ketika karantina di rumah. Aku mendapatkan inspirasi lagu tersebut dan aku rekam langsung. Aku bikin video klipnya langsung dengan anakku, yang hanya scene-nya di rumah atau di sebuah studio di kamarku ini. Sesimpel itu sudah aku rilis, bisa didengar singlenya di channel ini. Gara-gara Corona ditonton ribuan subscriberku. Dan ya mungkin lagu itu bisa buat pengingat bahwa kita pernah dikarantina kelak kalau coronanya udah hilang. Di bulan April aku sempet stuck ya, karena ini gimana, ini keadaan pandemi ini harus gimana, mau ngapain, bekerja susah, terus dagang juga di online juga masih drop. Orang lebih membeli makanan daripada barang-barang sekunder. Di bulan Juni atau Juli itu, Yudidoni Project menggelar konser virtual di Yogyakarta yang berhasil ditonton ratusan ribu penonton. Kalau di total ya bisa 1 juta penonton lebih lah. Virtual konser tersebut dihadirkan untuk memainkan single Pahit terakhir yang belum pernah dinyanyikan secara live. Dan di situ kita juga berkolaborasi dengan anaknya almarhum Mas Andi, yaitu Dek Kaila, dan kita sempat talk show juga di situ. Konser itu sangat kita anggap sukses, dan banyak dari teman-teman atau rekan-rekan ataupun YD friend dimanapun berada sangat antusias, senang sekali dengan konser tersebut. Setelah Maret, April, Mei, Juni, Juli, di bulan Juli akhir aku mencanangkan harus segera merilis single untuk Yudidoni Project, dan akhirnya kita rilis single di bulan Agustus, yaitu single Yudidoni Project dirilis pada 8 Agustus 2020, single kedua dari Yudidoni Project. Lagi-lagi aku menggarap klipnya di Sukabumi, di komplekku yang hanya di sekeliling atau di klasterku, dengan dibantu dengan tetangga Mbak Susan dan Dek Nuralam. Aku membuat video klipnya sendiri. Proses pengerjaan musik juga secara jarak jauh, di mixing mastering di Yogyakarta. Kita hanya via kirim data ya, by email atau Google Drive. Semua dikerjakan secara online. Akhirnya bulan Agustus single Yudidoni Project yang kedua yang berjudul Ibu rilis, dan sekarang sudah bisa dinikmati di seluruh digital platform ya, kalian bisa dengerin itu. Nah, di bulan Agustus itulah sedikit lega karena akhirnya single kedua Yudidoni Project rilis. Dan memasuki bulan September, Yudidoni Project kembali main di acara virtual konser, yaitu di Musik Malam TBY. Di Musik Malam TBY, Yudidoni Project melakukan virtual konser untuk bermain atau promosi di lagu Ibu, single kedua Yudidoni Project. Di situ kita juga berkolaborasi dengan Indra The Rain dan yang lain-lain. Acaranya di Yogyakarta, dan itu juga berlangsung meriah, ditonton ratusan ribu penonton juga. Terima kasih yang sudah nonton waktu itu ya. Dan memasuki September, Oktober, bulan Oktober, aku sudah mulai merencanakan harus segera membereskan
album Yudi Doni Project atau semua lagu-lagunya. Di bulan Oktober itu aku punya jadwal sendiri khusus untuk membuat sebuah lagu. Bukan sebuah ding, lagu-lagu yang akan dimasukin ke Yudi Doni Project album. Di situ kumpulan lagu-lagu lama yang waktu itu masih ada di era tahun 2010, saya masih aktif di band Seventeen. Lagu-lagu yang belum sempat dirilis Seventeen aku masukkan di album Yudi Doni Project yang akan dirilis kelak. Dan kekurangannya, aku membuat lagu baru yang aku tulis waktu itu. Aku liburan di Dieng bersama keluarga. Aku menulis lagu di puncak Gunung Batur. Di situ aku dapat beberapa lagu yang akhirnya masuk juga di bakalan masuk di album Yudi Doni Project kelak. Dan memasuki bulan November, akhirnya semua lagu yang akan ada di album Yudi Doni Project nanti mulai direkam. Aku di bulan November sibuk membuat guide sekitar 20 lagu yang aku bikin guide-nya, dan akhirnya aku store ke Mas Acep yang berada di Bali, karena Mas Acep yang akan mengisi drum semuanya. Disitulah Mas Acep mengisi, dan sekitar waktu November sampai sampai akhir November itu kemarin Mas Acep membereskan take drumnya. Dan sekarang posisi datanya itu semuanya sudah ada di Jogja yang dipegang Mas Hiro Aditya yang akan menjadi operatornya nanti, dan juga mixing mastering di album tersebut. Nah, di bulan November itu juga berarti Yudi Doni Project sudah beres menyelesaikan seluruh lagunya, tinggal rekaman instrumen lainnya. Memasuki bulan Desember, tepat tanggal 17 Desember kemarin, kita sudah rilis single ketiga Yudi Doni Project yang berjudul Aku Akan Pergi, yang sudah bisa didengarkan atau di streaming download di seluruh kanal digital musik ya. Tanggal 17 tersebut single Aku Akan Pergi rilis, dan di minggu-minggu kemarin mulai berdatangan cover-cover atau kiriman video dari teman-teman YD Friends yang sudah mulai apal lagunya Aku Akan Pergi. Kalian bisa melihat video-video tersebut di Instagramku atau Instagramnya Yudi Doni Project. Di situ banyak coveran dari teman-teman yang kita upload. Alhamdulillah single ini sehari dirilis sudah ditonton sekitar 500 listener di Spotify baru satu hari. Nah, sudah hari ini belum saya cek lagi, dan di semua kanal musik yang lainnya saya juga belum cek. Mudah-mudahan album ini yang akan dikeluarkan nanti semuanya pada suka, dan single ketiga yang sudah dikeluarkan suka. Mungkin setelah single ketiga ini kita akan langsung album mungkin. Nah, yang akan kita kerjakan di bulan Desember ini sebenarnya video klip dari single ketiga ini, Aku Akan Pergi. Cuman pengerjaan single 3 ini di musik videonya memang agak sangat ribet, karena yang sudah kita bikin storyline-nya atau storyboard-nya itu sangat detail. Jadi ada kisahnya yang sangat detail di cerita Aku Akan Pergi ini. Sampai sekarang memang belum terrealisasi ya, karena jarak waktu, karena teman-teman tim manajemen juga harus mengerjakan hal yang lainnya yang ibaratnya cepat jadi duit untuk menopang hidup masing-masing. Jadi kita agak tertunda. Mudah-mudahan ya Januari nanti bisa beres. Tapi semoga doanya lancar. Desember sudah mau habis, tahun baru sudah mau datang. Ya, kita let it flow aja. Sebisanya kapan dirilis ya kita akan rilis. Yes guys, begitulah highlight 2020 versi saya. 2020 penuh makna. Sampai detik ini juga masih prihatin. Semoga pandemi ini segera beres, vaksinasinya juga lancar, didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia, semuanya kembali normal, bukan new normal, tetapi normal, supaya kita bisa bekerja lagi. Doaku untuk kalian semuanya juga baik-baik aja, sehat, lancar semuanya. Dan mohon supportnya terus untuk Yudi Doni Project dan semua proyek yang akan saya keluarkan di tahun 2021, karena semua proyek-proyeknya sudah menanti. Itu ya guys, matur nuwun sudah mendengarkan cerita saya di tahun 2020, highlight tentang 2020 versi saya. Matur nuwun, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di next episode. Bye.